Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas ya tentang susunan media filter, baik itu mekanis dan juga biologis untuk akuarium ikan mas koki khusus pengguna top filter. Karena di kolom komentar itu banyak sekali yang minta saya membahas tentang top filter yang saya gunakan. Karena saat ini saya sudah beberapa akuarium saya sudah tidak pakai top filter untuk ukuran 1 meter dan 150 cm. Jadi ini ada sedikit contoh ya, di sump filter 1 meter saya ini menggunakan top filter. Jadi susunan media filternya tidak jauh berbeda dari yang saya gunakan di sump filter ini. Jadi teman-teman, baik pengguna top filter talang ataupun top filter kaca itu sama saja susunannya. Kalau menurut saran saya ya, sebaiknya top filter ini kalian bisa bikin sendiri ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau repot ya boleh silakan beli yang sudah jadi. Tapi kalau kalian mau lebih maksimal ya, kalian bisa gunakan top filter itu yang dibuat sendiri. Nah, seperti teman-teman lihat ini di sump filter saya ini, top filter yang saya gunakan di tank 60 cm ya. Di sini untuk ukuran media filter mekanisnya atau top filter khusus mekanis itu ukurannya 30 cm teman-teman ya. Itu menyesuaikan dengan media filter mekanis yang dijual di toko-toko online itu ya teman-teman ya. Ukurannya panjangnya 30 cm. Jadi kalau kita buat sendiri itu ukurannya 30 cm. Kemudian untuk top filter kalau kita bikin sendiri itu kita bisa menyesuaikan panjang akuarium kita. Nah, teman-teman bisa lihat ini sump filter saya ini panjangnya 60 cm. Untuk top filter talangnya ini sepanjang akuariumnya ya, 60 cm. Dan di sini kelebihannya kalau kita bikin sendiri itu kita bisa media filternya bisa banyak karena tanpa sekat. Kalau bikin sendiri saya sarankan itu tanpa sekat. Karena di sepanjang ini kita bisa menaruh media filter biologis. Ya, kalau misalnya ada sekat di sini, tentu itu ada ruang sekitar 1 sampai 3 cm itu tidak diisi dengan media filter biologis ya. Jadi terpotong oleh sekatnya teman-teman. Kemudian kalau kita bikin sendiri, ini lubang outputnya ini itu bisa kita atur. Kalau misalnya kita beli biasanya di agak dekat sini nih teman-teman. Jadi air yang jatuh dari ini langsung keluar dari sini. Jadi bagian sini ini dia tidak teralir ya, tidak mengalir ke sini, tapi air langsung turun. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri ini bisa kita arahkan ya agak dekat dengan sabuknya seperti ini ya teman-teman ya. Atau teman-teman kalau misalnya lubang outputnya ini pakai 3/4 pakai drat untuk treatment air itu ya, itu bisa dinaikkan dengan pipa setengah, arahkan ke sini pakai elbow ke sini ya. Jadi airnya ngalir ke sini dan turun ke bawah. Nah, kalau untuk susunan media filter mekanis ya, itu sama seperti di sump filter saya 150 cm, di tank 1 meter, di tank 80 cm, itu semuanya sama teman-teman. Saya selalu media filternya dari yang paling jarang ke paling rapat. Maksudnya di sini adalah ini teman-teman bisa lihat ya, ini agak keluar sedikit. Ini media filter jaring nelayan. Untuk di top filter yang ada di depan ini saya pakai 1 lapis jaring nelayan, kemudian bawahnya itu jaring nyamuk. Jaring nyamuk itu jaring yang tipis ya, kecil, yang biasanya dipasang di ventilasi udara untuk supaya nyamuk tidak masuk ke dalam ruangan. Nah, saya pakai jaring itu, kebetulan ada sisa-sisa bekas yang sudah rusak-rusak, itu saya kumpulkan, saya bentuk seperti 30 cm ya, seperti jaring nelayan inilah saya bungkus pakai jaring nyamuk itu juga. Jadilah media filter mekanis saya teman-teman. Jadi di bawah jaring nelayan ini ada jaring nyamuk itu ya, sama
performanya sama seperti jaring nelayan ya, 2 lapis, kemudian baru grand wall 2 lapis ya. Busa grand wall teman-teman bisa cari di toko online, itu sama dengan kapas putih, tapi kalau grand wall ini dia bisa digunakan berulang. Di tank ini ya, di top filter saya ini usianya sudah 2 tahun lebih, tidak rusak-rusak teman-teman. Nah, 2 lapis grand wall baru kapas putih teman-teman. Nah, kapas putih ini kenapa saya masih gunakan, karena kapas putih saya tersedia banyak. Kebetulan saya juga ada sisa-sisa dari teman ya, dia bikin kolam pakai kapas putih, tidak digunakan lagi, saya ambil dan saya manfaatkan untuk akuarium saya. Nah, di sini untuk susunan media filternya dari Mekanis ini, jaring layan 1 lapis, jaring nyamuk 1 lapis, busa grand wall 2 lapis, kemudian kapas putih. Dan di sini pakai tatakan teman-teman. Tatakannya teman-teman bisa bikin dari bawahan filter ini teman-teman. Nih kalian potong ya, jadilah tatakan untuk media filter mekanisnya. Usahakan media filter mekanis jangan sampai kerendam, air. Nah ya, pakai tatakan. Di sini lubang output untuk media filter mekanisnya itu usahakan lebih dari 3 ya, supaya apa? Supaya tidak luber di mekanisnya ya. Kalau misalnya mekanisnya buntu ataupun tersumbat oleh kapas putih, itu lubang yang lain masih bisa berfungsi untuk membuang air dari media filter ataupun box filter mekanisnya. Kemudian air turun di sini full biologis teman-teman ya. Di sini saya menggunakan full batu apung teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai media filter yang premium atau yang biasa-biasa saja, yang konvensional. Mau pakai bioring sepanjangan ini juga nggak masalah ya. Tapi kalau saran saya lebih baik menggunakan batu apung, apalagi batu apung yang kecil ya, ukuran ya jari-jari telunjuk inilah ya, kecil-kecil, itu padat ya, dipadatkan itu lebih bagus teman-teman ya. Dan tidak lupa teman-teman, ini tanaman sirih gading ini kalau bisa ditanam sepenuhnya ya, dipotong kecil-kecil ya, baru ditanam. Jangan panjang ya, jangan menjalar, tapi dipotong kecil-kecil, biarkan akarnya menyerap air di batu apung dan juga air yang mengalir di top filter talang kita. Nah, di sini teman-teman, sirih gading ini itu sangat bagus sekali untuk menyerap amonia yang ada di air. Itu sebagai media filter biologis juga. Jadi di sini media filter biologisnya itu ada 2 ya teman-teman ya. Batu apung sama ini, sama sirih gading ya. Jadi kalau susunan media filter mekanisnya seperti ini, biologisnya seperti ini, itu dipastikan air akuarium kalian akan kristal clear ya, jernih. Tapi ada tapinya juga teman-teman. Ikan yang kalian pelihara juga tidak terlalu banyak ya. Misalnya kalian pelihara di tank 60 cm kali 40, kalian pelihara 3-4 ekor saja. Kalau misalnya lebih dari 6 ekor, mau bagaimanapun filternya itu pasti cepat kuning airnya, cepat kotor, karena jumlah kotoran ikannya lebih banyak, ikannya banyak ya, sisa peletnya apalagi ya, itu juga menjadi faktor air akuarium kalian itu tetap atau sulit untuk jernih teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat media filter mekanis dan biologis yang saya gunakan. Nah, ini teman-teman ya, jaring nelayan, kemudian jaring nyamuknya ini warna hijau. Nah, kebetulan agak sulit ya saya ini. Nah, ini jaring yang hijau yang saya maksud tadi. Kemudian di bawahnya itu baru ada busa grand wall ya. Saya hidupkan dulu lampunya. Nah, ini teman-teman, saya fokuskan dulu. Nah, ini ya teman-teman, busa grand wall yang hijau, kemudian baru kapas putihnya. Nah, itu kapas putihnya, ini busa grand wallnya. Ini jaring nyamuk yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi itu susunan media filter mekanisnya, dan ini biologisnya teman-teman. Nah,
biologisnya ini batu apung ya, tanaman sirih gading. Ini tanaman sirih gadingnya belum full karena di teras rumah saya itu habis tanaman sirih gadingnya. Tunggu dia agak tumbuh nanti saya tambah lagi nih ya. Nah ini untuk sun filternya ini tumbuh subur ya, saya biarkan seperti ini sangat bagus sekali untuk media filter biologis. Jadi di tank 1 meter ini saya pakai 2 filter teman-teman, top filter talang kemudian sun filternya. Nah ini untuk tank 80 cm saya sama seperti itu juga ya, jaring nelayan busa grand wall, kemudian di sini media filter biologisnya sama ya. Nah, itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang susunan media filter mekanis dan biologis di top filter. Semoga bisa teman-teman terapkan di top filter akuariumnya dan air akuariumnya bisa kristal clear. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya pada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.